Baik, selamat datang kembali pada video kuliah tentang statistik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analysis of variance satu arah. Jadi atau one way ANOVA, di mana ANOVA sendiri merupakan kependekan dari analysis of variance. Baik, adapun topik pada kita hari ini, ya, semua materi, gambar, dan tabelnya saya ambil dari buku Ron Larson tentang Elementary Statistics. Kemudian perlu saya garis bawahi bahwa untuk ANOVA sendiri kita tidak membahas tentang two-way ANOVA karena cukup complicated, dan mungkin suatu saat Anda bisa memperoleh kajian ini pada kuliah statistik lanjut, mungkin pada program S1 ataupun pada program S2 atau magister. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu definisi dari one way ANOVA. Jadi one way ANOVA di sini adalah teknik uji hipotesis satu variabel, ya makanya disebut dengan one way karena kita hanya melihat satu variabel independen saja. Kalau dua variabel independen berarti two way. Oke. Atau lebih, itu disebut two-way, yang digunakan untuk membandingkan rata-rata 3 populasi atau lebih. Nah, ini berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya, di mana pada uji hipotesis sampel tunggal, kita mempunyai satu variabel, kita membandingkan hanya menggunakan satu min populasi saja, apakah min kita lebih besar dari nilai tertentu, atau lebih kecil dari tertentu, atau sama dengan nilai tertentu. Sedangkan pada uji hipotesis sampel ganda, kita juga melakukan uji hipotesis untuk min populasi, tetapi kita hanya menggunakan dua populasi. Nah, di sini untuk one way ANOVA kita menggunakan tiga populasi untuk membandingkan rata-rata atau min dari tiga populasi atau lebih, satu populasi, dua populasi, tiga populasi, atau empat populasi. Nah, di sini kita lihat formulasi hipotesisnya. Di sini untuk H0-nya adalah mu1, ya, min populasi pertama sama dengan min populasi kedua sampai dengan min populasi ke K. Jadi di sini kita mempunyai jenis sampel atau K populasi. Oke, jadi nilai K di sini nanti sering kita gunakan untuk menentukan berapa populasi yang akan kita bandingkan. Oke. Kemudian HA paling sedikit satu min populasi berbeda dari yang lainnya. Oke, jadi jadi mu2 sampai mu K-nya itu sama, akan tetapi mu1 berbeda dengan mu2 sampai mu K. Oke. Seperti itu kira-kira definisi dari one way ANOVA, dan saya harap ini menjadi key slide dari kuliah ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat guidelines-nya. Ya, di sini kita sama dengan pada uji varian sampel ganda, kita menggunakan F-test di sini. Oke. Nah, kemudian yang paling penting diketahui adalah kondisi-kondisi di mana kita bisa melakukan one way ANOVA. Di sini ada tiga kondisi. Yang pertama, semua populasi itu terdistribusi atau mendekati distribusi normal. Oke, jadi ini ada typo, seharusnya ini mendekati distribusi normal. Kemudian sampel harus independen satu sama lain, yaitu dari satu populasi ataupun antar populasi. Kemudian setiap populasi harus mempunyai varian yang sama, oke? Jadi di sini syaratnya adalah mu1 kuadrat sama dengan mu2 kuadrat dan seterusnya. Kemudian jika kondisi di atas terpenuhi, maka tes statistik mempunyai distribusi F. Nah, apa tes statistik kita? Nah, tes statistik di sini didefinisikan oleh varian antar populasi, di sini dilambangkan dengan MSB. Nah, B ini between, ya, makanya di sini saya tebalkan antar. B itu between, ya, between population. Oke. Kemudian yang menjadi penyebutnya adalah varian dalam populasi atau MSW. Lambangnya W di sini menyatakan within. Oke. Saya terjemahkan dengan dalam. Oke. Mungkin Anda nanti bisa mencari buku dalam bahasa Indonesia untuk terjemahan yang mungkin lebih bagus untuk between dan within ini. Kemudian derajat kebebasan dari pembilang adalah K kurang 1. Ingat lagi, K itu adalah jumlah populasinya yang akan kita bandingkan min-nya. Kemudian derajat kebebasan penyebut itu adalah N kurang K, dengan N adalah jumlah total dari K populasi. Jadi misalnya kita punya 3 populasi, oke, sampel dari populasi pertama kita ambil misalnya 7, kemudian populasi yang kedua kita ambil sampelnya 8, kemudian yang ketiga itu 9, maka N besar di sini adalah
7 ya, jumlah sampel dari populasi pertama, tambah jumlah populasi dari sampel kedua, tambah jumlah sampel dari populasi ketiga. Jadi 7 tambah 8 tambah 9. Jadi kita mempunyai 7 tambah 8, 15 tambah 9, 24, nilainya untuk N di sini. K di sini berarti 3 karena kita menggunakan 3 populasi. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita langkah-langkah menentukan tes statistik F ya. Jadi kita belum melakukan langkah-langkah untuk uji statistik, tapi langkah-langkah untuk menentukan nilai F di sini. Terutama bagaimana kita mendefinisikan MSB dan MSW. Oke. Jadi kita lihat yang pertama kita menentukan min dan variasi setiap sampel. Jadi di sini XI di sini I ini berarti nilainya dari 1 sampai K ya. Jadi populasi pertama, kedua, ketiga, oke. Jadi di sini XI adalah sampel min dari yang diambil dari populasi ke I, oke. Ya, kita hitung rumusnya. Jadi di sini J di sini adalah indeks dari 1 berarti sampai ke NI, oke. Kita jumlahkan semua sampel dari populasi ke I, berapa nilainya, kemudian dibagi dengan jumlah sampel pada populasi ke I. Kemudian dengan demikian juga kita hitung varian, ya kalau standar deviasi tinggal diakarkan dari setiap populasi. Oke. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan nilai rata-rata dari semua sampel. Oke, jadi kita ukur jumlah total data kita dari semua populasi. Jadi data dari populasi pertama ya jumlahnya kita jumlahkan ditambah dengan jumlah data dari populasi kedua, dari jumlah populasi ketiga, kemudian kita bagi dengan jumlah total sampel dari ketiga populasi, yaitu N di sini. Jadi di sini lambangnya adalah X dengan double bar. Jadi barnya 2 buah ya. Kalau 1 bar saja berarti untuk setiap populasi kita jumlahkan, kita tentukan nilai rata-ratanya. Oke, nah kemudian baru kita tentukan MSB dan MSW. Pada langkah 3 kita tentukan dulu MSB. Nah, MSB di sini adalah kita hitung ya, nilai standar deviasi, untuk setiap populasi kemudian kita jumlahkan. Kita lihat sendiri di sini XI ya, eee, XI bar ya, jadi kita hitung berapa selisih min dari setiap sampel ya, dengan nilai rata-rata dari semua sampel, ya. Jadi XI ini yang kita peroleh dari langkah pertama. Jadi di sini pada langkah pertama kita mempunyai nanti X1 bar, X2 bar, sampai dengan XK bar, oke. Jadi kalau kita punya 3 populasi, kita punya X1, X2, dan X3. Oke, kemudian ini kita kurangkan dengan nilai X bar, ini hanya satu angka saja ya, hanya satu angka saja karena ini kita menghitung rata-rata dari semua sampel, dari semua populasi. Oke, kemudian kita kalikan dengan NI ya. Jadi, kemudian kita jumlahkan berarti I di sini dari 1 sampai dengan K. Oke oke. Dan ini, notasi, apa namanya, kita substitusikan untuk nilai degree of freedom untuk pembilangnya yaitu K kurang 1. Oke. Kemudian untuk MSW, ini yang kita gunakan adalah nilai standar deviasi. Kalau ini yang kita gunakan nilai sampel mean ya. Yang ini kita gunakan standar deviasi atau varian sampel. Nah, cara perhitungannya cukup mudah. Jadi di sini kita hitung NI dikurang 1. Jadi misalnya ada 3, misalnya kita anggap sekarang I-nya dari 1, 2, dan 3. Jadi K-nya sama dengan 3. Maka di sini kita peroleh N1 dikurang 1 ya dikali S1 kuadrat. Oke, ditambah N2 ya jumlah sampel pada populasi yang kita ambil dari populasi kedua dikalikan dengan standar deviasi atau varian dari sampel populasi kedua ditambah N3 dikurang 1 S3 kuadrat. Oke. Nah, ini adalah sigma I NI kurang 1 dikali SI kuadrat. Ya, kira-kira seperti ini implementasinya kalau untuk K-nya sama dengan 3. Oke. Kalau yang ini bisa kita buat juga untuk kalau misalnya K-nya sama dengan 3 berarti N1 dikali X1 bar dikurang X double bar kuadrat. Oke, ditambah N2 X2 bar dikurang X bar bar. Oke, double bar tambah N3 X3 bar dikurang X double bar kuadrat. Ini juga kuadrat. Oke. Jadi saya harap adik-adik semua paham bagaimana menentukan nilai MSB dan MSW. Dengan demikian nilai F merupakan perbandingan antara MSB dan MSW. Oke.
Nah, sekarang kita lihat, setelah kita, menentukan langkah-langkah untuk menentukan F, sekarang kita, melihat langkah-langkah untuk melakukan one way ANOVA. Oke, langkah yang pertama verifikasi, seperti pada uji-uji kita sebelumnya, kita lihat sampel adalah acak, independen, kemudian semua populasi terdistribusi secara normal, dan varian dari semua semua populasi nilainya sama, oke. Kemudian kita nyatakan klaim, ya, kemudian kita tentukan H0 dan HA-nya, kita tentukan level of signifikannya, kemudian kita tentukan degree of freedom pembilang dan penyebut, kemudian kita tentukan nilai kritis dari F, kemudian kita tentukan rejection region, kemudian kita tentukan F-nya dari MSB dan MSW, kemudian buat decision dan membuat interpretasi pada akhirnya. Oke. Oke, jadi ini kita lihat tabel ringkasan dari ANOVA, ya, bagaimana kita mendapatkan tes statistiknya F ini. Oke, kita lihat contohnya agar lebih mudah memahami. Oke, seorang peneliti medis ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata lamanya waktu yang dibutuhkan dari ketiga jenis obat. Oke, jadi K-nya sama dengan 3 di sini karena kita akan melakukan uji populasi dari 3 jenis obat. Pereda nyeri untuk meredakan nyeri sakit kepala. Beberapa penderita sakit kepala dipilih secara acak dan diberikan salah satu dari 3 obat tersebut. Setiap penderita sakit kepala mencatat waktu dalam menit yang dibutuhkan untuk obat untuk mulai bekerja. Nah, hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, jadi di sini kita lihat untuk obat pertama jumlah sampelnya 4, N2-nya 5, N3-nya 5. Ini berikut data-data untuk obat pertama, obat kedua, dan obat ketiga waktu rata-ratanya. Sehingga nilai rata-rata untuk sampel dari populasi pertama itu 14. Ya, ini yang saya maksud dengan X1 bar. Jadi ini kita jumlahkan, kita bagi dengan 4. Oke. Kemudian untuk X2 bar, kita jumlahkan data yang di sini, kemudian kita bagi dengan N2 bagi 5. Kemudian untuk X3 bar, kita jumlahkan data di sini, kita bagi dengan 4, dapatnya 16,5. Oke. Nah, kemudian, standar deviasi dari, sampel ini adalah 6. Ini bisa kalian hitung dengan menggunakan rumus untuk standar deviasi varian atau standar deviasi sampel. S2-nya kuadratnya 8,5, ini S3 kuadratnya 7. Ini kita sudah dipermudah karena kita sudah diberikan, data untuk, varian dari masing-masing, sampel populasi sampel, oke? Jenis sampel, oke? Nah, kemudian, kelanjutan soalnya, pada alfa 1%, dapatkah Anda menyimpulkan bahwa setidaknya satu waktu rata-rata berbeda dengan waktu rata-rata yang lainnya? Jadi ini klaim kita, karena di sini ada kata-kata berbeda, berarti salah satunya tidak sama ya, apakah Mi 1 tidak sama dengan Mi 2, tapi Mi 2 sama dengan Mi 3 dan kombinasi yang lainnya. Oke, jadi ini merupakan klaim kita. Oke, untuk tak verifikasi ini semuanya cek ya. Di sini sudah ada asumsinya populasi itu terdistribusi normal, kemudian varian populasinya sama. Oke. Kemudian kita lihat di sini level of signifikannya 1% diketahui dari soal. Kemudian degree of freedom penyebut itu adalah K dikurang 1 karena kita mempunyai 3 populasi. Di sini K-nya sama dengan 3, jadi dikurangkan 2. Kemudian degree of freedom penyebut adalah N besar dikurang K. N besar di sini adalah jumlah total sampel, yaitu jumlah sampel dari populasi pertama, jenis sampel kedua, jenis sampel ketiga, kita jumlahkan, yaitu 4 tambah 5 tambah 4, ya, kemudian dikurang 3 hasilnya adalah 10. Jadi kita degree of freedom pembilangnya 2, penyebutnya degree of freedom-nya adalah 10. Kemudian langkah berikutnya, kita lihat, untuk menentukan nilai kritisnya, oke. Nah, jadi ini kita lihat dari tabel untuk alfa 0,01, DF2 dan DF, pembilang 2 dan DF penyebut 10, kita dapatkan nilai kritisnya 7,56. Oke, dengan demikian, rejection region-nya adalah F lebih besar 7,56. Nah, sekarang mari kita lihat perhitungan tes statistik mengikuti langkah-langkah yang kita lihat, di, sini, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 step. Oke, pertama kita, tentukan dulu nilai min dan varian dari masing-masing sampel. Ini sudah ada di tabel ya. Tabel soalnya kita sudah lihat dari tabel ini ya. Jadi tapi di sini saya tulis ulang untuk memudahkan. Kemudian kita hitung nilai rata-rata semua, sampel, oke. Jadi di sini kita lihat ini adalah nilai dari, pertama ya, dari populasi pertama, ini adalah total data dari populasi kedua, ini adalah total
ketiga dari sampel ketiga. Sampel, pertama maksudnya sampel dari populasi pertama, sampel kedua berarti jumlah total dari sampel populasi kedua, yang ini adalah ketiga, kemudian dikalikan dengan, total jumlah data, ini sama dengan N ya, N besar, maka di depan, X double bar-nya adalah 15,92. Jadi bisa kalian cek. Oke, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah kita menghitung MSB dan MSW. Nah, ingat lagi bagaimana menghitung MSB. Nah, jadi ini adalah X bar, X1, X1 bar. Oke, ini X double bar. Oke, dan dengan cara yang sama, ini adalah N jumlah sampel pada populasi pertama, jumlah sampel kedua, kemudian ini jumlah sampel ketiga. Oke, dengan mengikuti perhitungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dapatkan MSB-nya 10,9616. Oke, kemudian untuk MSW, ya tinggal kita masukkan saja nilai, varian dari masing-masing sampel. Ini 6 dari sampel pertama, 8,5 dari sampel kedua, 7 dari sampel ketiga. Kemudian, di sini adalah jumlah sampel, dikurang satu. Jadi ini adalah jumlah sampel pertama, ini jumlah sampel kedua, ini jumlah sampel yang ketiga. Oke, sedangkan ini N kurang K, N-nya adalah 13, 4 tambah 5 tambah 4, ini adalah K kita, 3 populasi, sehingga kita dapatkan, MSW-nya itu 7,3. Oke, sehingga nilai F kita adalah 1,5. Nah, ingat bahwa di sini kita lihat, F kita itu lebih kecil daripada nilai kritis, sehingga F tidak berada pada rejection region. Jadi decision kita adalah fail to reject H0 atau, accept H0 secara, umumnya. Oke? Nah, jadi interpretasinya tidak terdapat cukup bukti pada tingkat signifikansi 1% untuk menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata lama waktu yang dibutuhkan ketiga obat nyeri. Berarti artinya eh, mean populasinya itu adalah sama atau except H0 di sini. Oke? Karena di sini fail to reject H0, jadi dalam bahasa kasar kita accept H0, oke. Nah, ini kira-kira, tabel dari perhitungan kita, sum of square-nya seperti ini, kemudian, mean square-nya seperti ini, ya, MSB sama MSW-nya, oke, sehingga kita dapatkan F-nya, 1,5. Oke, demikian saja, pembahasan kita tentang one way ANOVA dengan satu contoh. Bagi adik-adik yang ingin melihat lebih jauh bisa kepada, mengerjakan latihan-latihan pada buku, Ron Larsen yang menjadi, pegangan kita pada, kuliah ini. Oke,